Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Ibadah haji adalah panggilan istimewa dari Allah Ta'ala yang dinantikan oleh seluruh umat muslim. Sebagai rukun Islam yang terakhir, haji menjadi identitas paripurna bagi kaum muslimin yang mampu dan mendapatkan panggilan langsung dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 96, Allah menyatakan kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Menjalankan ibadah haji haruslah dengan niat yang tulus dan hanya karena Allah Ta'ala semata. Labbaik Allahumma labbaik. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama Thalabul Ilmi membahas tema yang sangat menarik terkait haji. Seperti biasa saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Harisakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pagi yang segar. Pagi yang segar, baju kita merah supaya kita semangat hari ini ya Pak Kiai ya. Dan bahasannya betul. Dan bahasannya juga luar biasa berkaitan sama ibadah haji. Ini penting buat kita yang mungkin yang masih menunggu ya kesempatan untuk bisa berangkat ke tanah suci supaya kita lebih bersemangat lagi. Nanti akan kita elaborasi bersama-sama. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kita langsung bahas soal ibadah haji. Selalu kalau kita bicara soal haji ini disebutkan bahwa ini adalah panggilan dari Allah. Artinya kalau panggilan itu kan memang Allah yang mau, Allah yang manggil. Bagaimana kemudian kita bisa membedah atau meyakini terkait ibadah haji ini? Apakah memang tidak semua orang yang mampu secara finansial juga tidak bisa berangkat atau seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan Mbak Mila yang saya hormati. Memang bahasa panggilan itu sudah menjadi bahasa keseharian kita ya, panggilan haji gitu. Tetapi yang dimaksud panggilan haji itu bukanlah panggilan perorangan. Ya, bukan satu persatu dipanggil oleh Allah, tidak semacam itu. Jadi ada satu ayat yang menjelaskan tentang panggilan ini. Wa'azzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Umumkanlah kata Allah ya. Jadi panggillah, beritahukanlah kepada manusia bil haji, untuk melakukan haji. Ya, ya'tuka rijalan, mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan dengan berbagai macam kendaraan. Dhamir pada awalnya itu yang dimaksud adalah unta. Tetapi dhamir, kenapa Allah tidak menyebutkannya ibil, makna spesial gitu? Karena Allah juga udah tahu orang nanti akan naik mobil, akan naik kapal laut, dan akan naik pesawat. Sehingga wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dengan berkendaraan, mereka akan mendatangi engkau, panggilan engkau ya Ibrahim, dari daerah-daerah yang jauh, bukan yang dekat. Nah, waktu perintah azin finnas, umumkan ya Ibrahim, itu setelah membangun. Jadi Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim itu bukan beliau yang pertama kali mendirikan. Ini juga sebagai wawasan sedikit, kita mundur sedikit. Bahwa Ka'bah itu sudah di zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ditetapkan titiknya itu. Cuma memang proses alam, hancur, rusak karena memang dia wadi ya. Di dataran rendah. Maka itu seperti mangkok gitu. Hancur, maka pada waktu itu Nabi Ibrahim disuruh memakmurkan kembali. Ya, rekonstruksi. Nah, setelah rekonstruksi itu azin finnas ya Ibrahim, umumkan, panggilkan gitu. Maka Nabi Ibrahim juga nanya, wa may yablughu sauti, apakah suaraku sampai didengar sama mereka? Maka Allah mengatakan, ya, alaikal adzan wa alayyal iblag. Kau panggil saja yang menyampaikan aku, kata Allah gitu. Kau panggil saja yang menyampaikan Allah, begitu ya? Ya, jadi maka ada riwayat mengatakan beliau naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais sampai sekarang itu masih ada sedikit
peninggalannya itu tadi sekarang ini jadi gedung yang dipergunakan untuk ya tamu-tamu negara gitu. Ada yang mengatakan berdirinya Nabi Ibrahim itu di makam Ibrahim, yang sekarang itu tempat berdirinya Ibrahim. Nah, maka Nabi Ibrahim memanggil manusia. Pada Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah haji. Nah, itu yang hadir dan yang di alam arwah pun, termasuk kita yang belum dilahirkan, arwah seluruh manusia itu mendengar. Inilah yang dimaksud dengan dipanggil. Jadi semuanya sudah dipanggil, semuanya sudah diminta untuk datang ke sana. Maka di dalam satu riwayat, kalau orang dipanggil dan dia menjawabnya sekali, dia berangkat hajinya sekali. Wah, jadi harus sering ya kalau dipanggil itu ya. Kalau dia waktu itu dipanggilnya dia jawabnya 2 kali, ya 2 kali. Begitu dan seterusnya itu tadi. Kan ada orang setiap tahun berangkat haji ya. Dulu mungkin labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik Allah. Masya Allah, betul. Ya, tapi kalau yang malas labbaik Allah gitu. Cuma sekali. Ya berangkat juga cuma satu kali. Tapi cuma sekali gitu ya Pak Kiai. Nah, jadi nggak boleh orang mengatakan saya belum dipanggil, itu nggak boleh. Nah, itu yang bisa malah kadang tuh gini, ada orang yang secara finansial kita lihat cukup gitu, misalnya aku belum daftar haji, iya belum ada panggilan nih. Nah, statement belum ada panggilan itu kan kalau kemudian tadi disampaikan penjelasan Pak Kiai di awal bahwa Allah itu sebenarnya memanggil semua manusia. Tinggal ada yang menyambut, bahasanya begitu ya. Adakah yang kita menyambut panggilan Allah itu ya sebenarnya? Iya, jadi panggilan Nabi Ibrahim itu oleh pakar-pakar tafsir sama seperti halnya ketika Allah bertanya kepada ruh kita ini. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Ya, semua orang itu yang menjawab bala syahidna, maka dia bisa menundukkan diri menjadi muslim. Tapi yang tidak menjawab dan lain sebagainya, maka faktanya bervariasi banyaknya model-model yang semacam ini, itu menjadi sesuatu yang nampak, yang jelas. Nah, haji juga seperti itu. Allah bilang, alaikal adzan, kau cuma panggil aja. Wa alaiyal iblaq, aku yang nyampaikan suaramu. Maka beliau seperti orang azan, 2 ujung jemarinya ini ditunjuk, kemudian dipanggilnya manusia untuk melakukan ibadah haji. Termasuk Mbak Mila pada waktu itu. Jawabnya berapa kali? Oh iya, harus sering ya biar dapat kesempatan gitu ke Tanah Suci. Berkali-kali, amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Kiai, ini berarti soal mau atau tidak mau menyambut panggilan Allah. Bukan, artinya sebenarnya begini, Allah itu tahu bahwa manusia itu pada dasarnya mampu untuk berangkat. Meskipun kadang-kadang kita menyadari kondisi sekarang kan masa tunggunya luar biasa belasan tahun. Bahkan terakhir kemarin saya ngecek di Jakarta sendiri itu 30 tahun masa tunggunya untuk haji reguler Pak Kiai. 30 tahun. Belum biayanya juga pasti akan meningkat seiring berjalannya inflasi misalnya. Kadang-kadang kalau dengan pikiran kita sebagai manusia, kalkulator kita, ini aduh, saya berangkat umur berapa, nyampe nggak umur saya sampai segitu berangkatnya, belum biayanya. Bagaimana kemudian kita bisa meyakini satu sisi ini adalah panggilan dari Allah, Allah akan memampukan kita yang haji, tapi di sisi lain kita dihadapkan pada situasi dan realita berat loh, untuk berangkat haji itu juga berat. Gimana supaya kita tetap optimis Pak Kiai? Pintu ya, jalan Allah itu banyak sekali. Kalau yang 30 tahun itu baru satu pintu itu. Iya, satu pintu memang betul. Coba kita ngobrol-ngobrol yang berangkat sama ini. Ada yang 13 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi pada saat kuota tidak terpenuhi karena sakit, meninggal, mengundurkan diri dan lain sebagainya, itu semua akan maju. Itu pertama, ada pintu lain yang Allah berikan kepada orang yang dipanggilnya. Yang ketiga, kita juga bisa lihat bahwa ada orang yang dipercepat oleh pemerintah, itu diberikan kebijakan dari umur sekian itu maka dapat prioritas. Itu pintu yang lain. Dan pintu yang lain lagi, ada orang yang sudah membayar yang reguler, kemudian orang itu bilang, udah kamu bimbing saya aja, mbak saya saja. Maka dia dipindahin menjadi plus, haji plus. Gitu.
Jadi sama seperti Nabi Ibrahim, kamu panggil saja yang menyampaikan aku. Kamu niat saja, nanti aku yang menyampaikannya. Jadi ini masalah kesungguhan niat ya. Iya. Ini masalah kesungguhan. Allah akan melihat, berarti Allah tuh akan melihat bagaimana kesungguhan kita untuk bisa tiba ke tanah suci, untuk bisa sampai ke sana ya Pak Kiai. Nanti Allah akan mudahkan. Nah ini pertanyaannya praktikal Pak Kiai. Kalau misalnya saya punya rezeki untuk yang cukup sebenarnya untuk DP ibadah haji daftar gitu, sama umroh. Kira-kira mana yang harus didahulukan? Nah jadi ada kaedah usul fikih, kaedah di dalam menetapkan hukum, menetapkan pilihan, takdimul aham alal muhim. Mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Umrah itu penting, tapi haji lebih penting. Maka mendaftar umrah, mendaftar haji dulu. Maka dengan cuma daftar kan nggak semuanya tuh. Iya. Maka uangnya nanti dalam perjalanan ditambahkan sehingga bisa menjadi umrah. Tapi kalau dia berangkatnya umrah, ya dia belum melakukan yang wajib, itu jadi masalah. Dalam fikih itu bermasalah. Kenapa mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib? Oke. Nah ini penting ya. Jadi daftar dulu haji dulu. Nanti insya Allah akan gantikan ya, kita akan dimampukan untuk umroh. Malah dipermudah seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh terkait praktik-praktik. Nah ini nih, gimana ya untuk memunculkan semangat untuk bisa daftar haji, dan sebenarnya apa sih hikmah kalau kita bisa menunaikan ibadah haji ya Pak Kiai ya. Di segmen berikutnya, pemirsa kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Gapai Kemuliaan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai terkait ibadah haji ini. Pada saat kita tiba di Tanah Suci, kalimat yang talbiyah ini kan menjadi sebuah hal yang sangat penting. Ya. Kalau kita bedah sebenarnya, esensi kenapa kita harus mengucapkan labbaik Allahumma labbaik ini apa sebenarnya? Ya, ketika orang dipanggil maka dia mesti nyahut gitu loh. Ya, betul. Ya, ketika orang dipanggil dia menyahut. Kan pada dasarnya panggilan itu panggilan Allah. Cuma Nabi Ibrahim sebagai penyambung lidah. Nah, ketika kita ke sana, maka kita bilang labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Nah, pada saat itu Allah juga mengetahui bahwa sebenarnya kita itu datang ke sana itu karena memenuhi panggilannya. Jadi bisa dibayangkan ada orang bertalbiyah itu, kan kalau haji sekarang itu walaupun dia bukan hajinya haji mandiri, di sana itu dikelompok-kelompokkan. Karena pembinaannya ya. Kalau yang haji mandiri tetap saja oleh Pemda, maka dia per kecamatan itu dikelompokkan gitu untuk pembinaan. Ada orang yang memang kita bisa lihat menyebut labbaik Allahumma labbaik saja nggak mau dia, atau dia nggak lazim, nggak bisa mengucapkannya. Nah sebenarnya orang yang tidak bisa bersyukur ketika dia sampai di sana dia tidak mengatakan. Kan Mbak Mila ya, apalagi orang pertama kali ibadah haji, dia nyampe di sana waktu dia bilang labbaik Allahumma labbaik, dia nangis. Kenapa? Karena dia bilang, oh iya aku benar-benar nyampe di Mekah gitu loh. Benar-benar sampai gitu. Berapa uang yang dikeluarkan? 65 juta. Dengan melihat kemuliaan Ka'bah saja hilang itu 65 juta itu. Enggak terbayar sih sebenarnya. Dan ibadah belum dikerjakan dia sudah berdoa lagi, ya Allah kembalikanlah hambamu ini yang tidak sempurna ini, yang hina ini untuk bisa kembali ke sini lagi. Kerjaannya aja belum dilakukan. Nah, jadi orang kalau di sana itu akan merasakan sesuatu, panggilan itu ketemu antara yang dipanggil dengan yang memanggil itu ketemu. Ketika dia bilang labbaik Allahumma labbaik. Itu sebuah pertemuan ruhaniah. Pertemuan ruhani. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita tuh kangen, kita rindu sama seseorang,
ya kan, yang sebenarnya saling memanggil dalam doa, saling memanggil dalam hati, dan kita diberikan kesempatan untuk bertemu, itu kan luar biasa rasanya tuh, lega gitu ya Pak Kiai ya. Aduh, jadi sedih sih bayanginnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan ya buat saya dan buat semuanya pemirsa Gapai Kemuliaan yang mungkin belum berkesempatan, insya Allah segera bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi Pak Kiai, sebenarnya kalau kita bicara esensi ibadah haji kan banyak rukunnya ya yang kemudian kita tahu. Apa sih sebenarnya dibalik kenapa tuh kita harus benar-benar memaknai ibadah haji itu sebagai sebuah ibadah yang paripurna? Kenapa ujungnya tuh ibadah haji? Iya, oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat itu sudah diperhitungkan benar. Jadi Allah Maha tahu kalau dia itu. Diwajibkan oleh Allah kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang istita'a, yang mampu ke sana. Nah, kalau orang Mekah, orang Madinah kemudian mendengar ayat ini nggak terlalu berat. Iya. Nggak terlalu berat. Tetapi orang Indonesia 9 jam ke sana, jauhnya berapa ribu kilometer, jauhnya berapa ribu mil. Ini menjadi sebuah hal yang sudah Allah perhitungkan. Nah, oleh karena itu seperti halnya Nabi Ibrahim, kita juga punya ketundukan. Udah tunduk saja, ya. Jangan mengatakan bagaimana saya bisa ke sana, orang pekerjaan saya nggak cukup untuk keperluan saja pas. Bagaimana ada nilai lebih untuk berangkat sana? Jangan kamu niat aja mau melakukan rukun yang kelima, nanti sampainya urusan Allah, bukan urusanmu. Oke. Jadi niatkan hati. Nah, Pak Kiai, ya, dan cerita-cerita itu kita lihat ya dari dulu sampai sekarang, betapa orang yang mungkin kita anggap secara finansial ini rasa-rasanya kok kayaknya berat ya untuk sampai tanah suci, tapi Allah betul-betul mampukan. Misalnya pedagang kecil atau kuli bangunan, kita lihat kan dengan mengumpulkan rupiah demi rupiah Allah mudahkan. Jadi Allah itu kemudian masalah mendefinisikan kata mampu ini juga itu dimensinya Allah ya sebenarnya Pak Kiai ya. Betul. Jadi saya mungkin beberapa waktu yang lalu kita bersama lembaga yang haji membicarakan haji di sini. Betul. Saya menyampaikan bahwa ada orang kaya usahanya berhasil, maka dia janji kalau ini berhasil saya mau berangkatkan orang haji gitu. Setelah berhasil maka dia mau tunaikan itu. Maka saya bilang siapa yang mesti saya berangkatin? Maka dia mendapatkan ilham. Siapa yang masuk ke dalam masjid 3 hari berturut-turut lebih awal, aku berangkatkan haji dia. Jadi dia menjelang subuh itu dia di lantai atas itu dia lihat siapa yang masuk. Ternyata 3 hari berturut-turut itu tukang bakso. Masya Allah, betul. Tukang bakso kan bayar kontrakan aja sama keperluan, uang dikirim ke kampungnya barangkali stick gitu iya, bisa jadi empot-empotan lah gitu ya Pak Kiai ya. Ya pas bener gitu, nggak ada uang lebih. Tapi kata Allah karena ternyata memang dia pingin. Jadi dia tuh selalu kalau orang berangkat haji dia ikut mengaminkan. Ya, apabila ada orang haji ikut mengaminkan, ternyata aminnya itu kabul. Ya, jadi dia ditanya, ya, mau kamu berangkat haji? Mau, udah diberangkatkan, cuma nyetor KTP saja. Nyetor KTP. Itulah. Jadi betul ya, ibadah haji itu juga misteri ya Pak Kiai? Iya, betul. Ada yang udah niat, ada sisi misterinya. Jadi betul-betul memang itu Allah, hak prerogatifnya Allah. Memilih tamu yang datang di rumahnya itu hak prerogatifnya Allah ya. Pak Kiai, kalau misalnya saya atau mungkin kita ya punya tabungan gitu, cukup untuk daftar haji 1 orang, sementara mungkin orang tua kita juga belum mendaftar. Baiknya kita mendahulukan siapa? Apakah orang tua atau diri kita sendiri? Dan alasannya kenapa? Ya, dilihat. Kalau seandainya memang kita yang punya uang untuk 1 porsi ya, kemudian untuk 1 orang saja, kemudian kita bisa, maka kita lebih bagus. Ya, karena dia masa jayanya itu sudah lewat buat ibu kita itu. Nah, apabila kita tidak bisa pada saat tahun itu, maka kita berikan kepada ibu kita lebih dahulu, itu lebih bagus. Jadi ini masalah ikhtilaf
Ini masalah furu'iyah yang di kalangan ulama beda pendapat. Oh, beda pendapat. Ada yang mengatakan lebih bagus kita, seperti halnya kita kalau di pesawat itu terjadi emergensi, maka dia menggunakan pengamannya lebih dahulu sebelum dia membantu orang lain. Okay. Maka itu juga ukuran secara umum. Tetapi ada ulama yang berpendapat tidak seperti itu, terutama yang ulama-ulama sufistik itu. Jangan kau berikan hadiah dulu kepada ibumu. Berikan hadiah dulu kepadamu, baru kamu niat lagi. Maka dengan kamu memberikan kemuliaan kepada ibu bapakmu, nanti rezekinya ditambahkan. Jadi konteksnya bersyukur gitu. Oke. Jadi pintar-pintarlah kita yang kemudian memilih ya. Kita mau pilih pendapat yang mana gitu ya Pak Kiai. Dan kemampuan sebenarnya. Yang kemampuan itu termasuk dalam pengertian manistato ilai sabila itu sendiri. Kan nggak mungkin diberangkatin semua. Iya. Maka kondisi objektif itu juga menjadi pertimbangan. Dan jangan khawatir, ada Allah yang bisa melihat bagaimana ikhtiar kita ya untuk sampai ke sana. Kalau kita misalnya daftarin orang tua dulu nih, Allah akan ganti, siapa tahu kita bisa dapat rezeki juga, daftar sendiri untuk nemenin orang tua kan sangat mungkin Pak Kiai, ya kan? Mbak Mila, ada penguat buat kita. Setiap kali haji selesai dilakukan, mungkin sepertinya kita mengilustrasikannya itu, malaikat itu habis kerja totalitas kan itu ya. Mereka itu ada yang berdialog. Tahun ini siapa yang hajinya yang diterima? Maka orang itu bilang nggak ada satupun yang hajinya diterima. Ya, tetapi yang paling terbaik yang hajinya diterima itu Fulan bin Fulan gitu. Ternyata dilihat dalam catatan malaikat nggak ada, tidak melakukan haji, tapi dia hajinya yang diterima gitu loh. Maka karena namanya disebutkan, tinggalnya di mana, dicari. Dari dialog itu dicari. Ternyata orang itu punya uang tapi dia nggak berangkat karena dia berikan kepada orang yang lebih penting untuk ketimbang dia berangkat. Jadi pahalanya dapat ya meskipun nggak berangkat. Ini kan menarik sekali ya. Nah nanti kita akan bahas lagi ya Pak Kiai ya di segmen berikutnya ya terkait bagaimana ini tadi sudah disinggung haji yang diterima itu seperti apa dan mungkin problem-problem lain ya terkait ibadah haji yang misalnya kita sering ketemui. Kita akan kembali saat lagi pemirsa, tetaplah di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Gapai Kemuliaan dalam episode Panggilan Haji yang Dinanti. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita bicara soal haji yang diterima. Bagaimana kita kemudian bisa mengidentifikasi ya, misalnya seseorang atau mungkin kita sudah menunaikan ibadah haji, kita merasa mungkin Allah terima kali ya ibadah haji kita, atau mungkin sebaliknya. Bagaimana kemudian kita bisa menentukan indikator itu? Tafadhol Pak Kiai. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, Imam Syafi'i radhiyallahu an memberikan definisi tentang haji yang diterima, haji qabul. Dan khusus ibadah haji itu biasanya bukan qabul tapi mabrur. Mabrur, betul. Nah, beliau mengatakan al-hajjul mabrur ma lam yukhalid bihi ma'samun. Ibadah haji yang mabrur itu selama dalam pengerjaannya itu tidak tercampur dengan dosa. Tidak tercampur dengan dosa. Jadi kalau dia tidak melakukan kesalahan, tidak ada dosa yang dia lakukan, maka hajinya pasti mabrur. Dan saya punya guru mu'alim Syafi'i Hazami itu, ibadah haji itu ibadah fisik. Sehingga orang yang beribadah fisik itu, yang sifatnya ibadah batinnya itu cuma niat. Nah, kalau dia benar-benar belajar manasik haji, dia berangkat itu mulutnya dilakban, niat dia bisa, maka ibadahnya sah. Jadi hati-hatinya. Jadi maksudnya gini, bacaan-bacaan itu nggak ada yang wajib satupun gitu loh. Doa, doa di sini, doa ketemu datang dan lain sebagainya, semuanya hukumnya sunnah. Yang wajib itu cuma niat saja. Selebihnya itu ibadah fisik. Jadi ada ibadah maliyah, itu disebut ibadah maliyah itu zakat. Ada ibadah ruhiyah, ya itu yang disebut dengan sholat, ya ada ibadah maliyah
Waruhiyah, ibadah haji itu dia benar-benar jasa dia, fisiknya yang melakukan pekerjaan. Jadi cuma niat saja dia belajarin niat itu sudah cukup. Yang lainnya itu cuma aksesoris yang menambah kesempurnaannya itu tadi. Nah sehingga kalau tidak ada campuran, tidak ada kejelekan yang dia lakukan, sudah hajinya mabrur. Dan balasannya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur balasannya tidak ada kecuali surga. Nah itu kan berarti iya itu tadi tergantung hati ya, niatnya tuh gimana gitu ya. Jadi dan yang bisa menentukan mabrur atau enggak tuh cuma Allah ya Pak Kiai ya. Ini memang betul-betul lolos nggak ini, lulus nggak disebut haji mabrur itu kan itu perhitungan dan penilaian Allah sebenarnya. Kita nggak boleh pede juga ya, udah haji mabrur nih insya Allah nih gitu. Kita juga nggak boleh pede sih sebenarnya atau gimana? Kalau malam yukhalid bihi ma'samun, selama tidak bercampur dengan dosa itu berarti dia harus belajar. Kalau dia nggak belajar manasik haji, pasti dia nggak tahu udah bercampur apa tidak. Ada orang kan kalau yang reguler itu laki sama laki tidurnya dikelompokin satu kamarnya besar-besar, perempuan. Tapi kalau yang plus, yang VIP itu kan suami istri. Nah, masih muda seperti Mbak Mila, kan rada-rada berbahaya itu kan. Agak-agak resiko juga gitu nah, ya. Paling tidak bahasa. Karena suami istri kan wala fusuqa wala jidala fil hajj ya, wala rafas. Jangan ngomong porno. Dia nggak melakukan tapi nyindir dengan bahasa-bahasa yaitu. Nah, itu dia sudah rusak. Oke, jadi harus hati-hati betul nah, jaga. Jadi dari penjelasan Imam Syafi'i, malam yukhalid bihi ma'tamun itu maknanya dia nggak akan sempurna ibadahnya dan dia tidak tahu hajinya mabrur apa tidak kalau dia tidak belajar manasik haji. Jadi harus belajar dan menahan itu tadi ya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai gitu. Nah, kalau ada kemudian ibadah haji, seseorang fulan atau fulanah melakukan ibadah haji tapi dengan harta yang sebenarnya syubhat gitu Pak Kiai. Atau mungkin menjurus ke kalau yang haram kan ya udah pasti gitu ya. Itu bagaimana Pak Kiai? Nah, ini menarik nih pertanyaannya Mbak Mira ini. Dua-duanya kita jawab ya untuk jadi pembanding. Kan ada orang dia korupsi. Tapi dia pintar apa enggak menurut Mbak Mila itu begini, bahwa orang yang melakukan ibadah haji itu dosanya diampuni. Maka karena dia habis korupsi, maka dia daftar haji. Dia daftar umroh supaya dosanya itu dihapuskan. Ini sebenarnya pintar apa enggak Mbak Mila yang nilai ini ya? Kalau saya kemudian dia berangkat gitu. Pakai uangnya uang hasil itu lagi Pak Kiai. Aduh. Supaya dosanya dihapusi gitu. Nah ini cara menilainya gini, dosanya sama manusia tapi minta maafin sama Tuhan. Itu nggak cocok. Nggak cocok. Nah sehingga dalam satu hadis dikatakan dijadikan sebuah ukuran hukumnya itu innallaha tayyib la yaqbalullahu illa tayyiban. Allah itu bagus. Maka Allah tidak menerima ibadah-ibadah yang tidak bagus. Nah itu yang tayyib itu didul haram, tayyib itu lawanan dari yang haram. Jadi terima. Nah, yang menarik ini yang syubhat atau yang ada sebagian yang haram. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini saya kira ini poinnya mahal ini. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, Al-Idafi Manasikil Hajj, nama kitab itu. Jadi memang spesial gitu. Spesial untuk haji. Ya. Orang umpamanya pergi haji pada waktu itu kan naik onta, naik kuda gitu. Umpamanya biayanya 10 juta dia berangkat haji, 8 juta uangnya halal, 2 jutanya uangnya haram. Nah, gimana? Nah, dia mau berangkat haji. Imam Nawawi mengatakan kau tetap saja berangkat haji. Maka yang dua juta itu yang kau tahu itu uang yang haram kau pisahkan. Jangan sampai kau makan. Jangan sampai kau pakai untuk dipakainya. Jadikanlah itu yang kau pakai itu untuk sewa kuda. Sewa onta.
membeli makanan unta dan lain sebagainya, semuanya yang menjadi prasarana, maka masukkan gitu semua. Nanti setelah kau haji, kau gantikan dan kau minta maafnya. Maka orang yang bisa memilah yang semacam ini pun bisa juga mendapatkan haji yang mabrur. Tapi ada sebuah pengakuan, nih 2 juta haram nih. Sewa onta, sewa hotel, kalau dulu sewa tempat ya bukan hotel. Kemudian buat makan binatang, ya, buat keperluan-keperluan yang sifatnya fisik, jangan sampai masuk ke dalam tubuhnya. Maka pulang dia perbaiki, dia islahkan yang 2 juta itu tadi, hajinya bisa jadi mabrur. Oke. Nah itu, tapi kan berarti harus ada, kitanya harus benar-benar paham, harus benar-benar paham, cerdas dan jujur. Yeah. Nah masalahnya mau atau enggak nih gitu ya. Tapi ya memang pada akhirnya yang hati-hati, yang paling memang diharuskan adalah berangkat juga dengan rezeki yang halal, itu ya Pak Kiai ya. Dan insya Allah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan insya Allah bisa jadi haji yang mabrur ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasan kita, tapi sayang waktu kita terbatas. Padahal masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin relate ya, misalnya kayak panggilan setelah melakukan ibadah haji, dipanggil haji atau haji, ini kan sebenarnya masih belum terjawab, tapi sayang waktu kita habis. Nanti insya Allah kita akan bahas lain waktu. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa membawa kebaikan, manfaat, dan Allah senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma, juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.